برضا الله ولكل حاجة ولكل نية صالحة ثم إلى أرواح مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat datang Pak Wali Kota, ikut antusias mendengarkan. Yang mana pertanyaan dia apa? Hadirin jamaah peserta muzakarah yang dirahmati Allah. Baiklah, tabrik sejenak nunggu kedatangan Buya. Alhamdulillah Abuya sudah hadir di tempat. Mohon yang lain segera masuk. Abuya, Pak Wali sudah ada di tempat. Sebab setelah selesai acara ini barangkali akan langsung ditutup. Baiklah, untuk pemateri terakhir kita akan mengangkat tema tentang fikih muamalah Islam, di mana kita mengenal Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, membawa bukan sekedar dalam bidang ibadat, tapi ada juga bidang muamalah, munakahah dan jinayah. Sebagaimana kita ketahui dari kisah hidup beliau, Rasulullah selain seorang juru dakwah yang membawa wahyu ilahi, risalah Allah sampai ke bumi ini, juga beliau hidup sebagai seorang pebisnis, pedagang, di mana beliau dulu dari kecilnya sudah dididik oleh pamannya untuk kerja muge, kita nyatakan dagang, kerja muge. Dan setelah beliau dewasa usia 25 tahun pun berbisnis gejak muge harta Siti Khadijah. Nah, di mana dalam Islam dikenallah konsep fikih mudharabah, fikih muamalah mudharabah atau bai'ul qirat atau qirat mudharabah muqaradah. Seiring dengan berkembangnya zaman, nyatanya secara tradisional nata muge, nata mugo, nata mawah, yang taturi cuma jual beli, yang secara praktisi sudah kita amalkan dari dahulu hingga sekarang sesuai dengan tuntunan fikih muamalah Islam yang katanya terima ilmu dari gurau-gurau katanya, di mana tamu kad, tamu blo, barang yang berhala, berjelas sopo ji, bermudung kadar ji, supaya jelas harta yang kita milikinya berhalal, halal artinya halal syar'an indallah, kan halia menurut katanya. Dila taqulu amwalahum bainakum bil batil illa an takuna antara minkum. Dila taqulu amwalahum bil batil, baik tapaju harta gor dengan cara yang batil, yang salah. Maka dalam Islam gurumuskanlah legalisir hak pemilikan dengan akad, karena hartanya dicintai dan dimiliki, dikuasai lamati manusia. Tentu ridha orangnya baru tentu benar serat akad. Jadi seiring berkembangnya zaman, kalau nilai kita nyamublo barteran barang-barang, kemudian nak alat tukar, peng kertas, cek kwitansi yang disediakan oleh pemerintah diakui legalitasnya. Jino seiring berkembang zaman, alat tukarnya menjadi canggih, dari bentuk fisik kemudian non fisik yang berbentuk alat tukar digital. Di sini timbullah istilah Bitcoin atau bisnis kripto, di mana Jino merebak di mana-mana bisnis dengan cara lagian, dengan janji keuntungan
yang melangit wate jatuh pih ba 0 rupiah. Di dalam prinsip muamalah Islam ada beberapa pantangan yang tidak boleh terjadi dalam bank, seperti gurur, bena unsur penipuan atau bodong-bodongan, kemudian bena bayar muden biden publo angin ngangin lomi lompang, publo dicem di gunung, dan bena mabi' qabla al-qabdi. Tentu le hal-hal syubhat dalam aset non fisik, dalam harta yang komoditi dagangannya yang non fisik, lagi terpegah bitcoin buno, atau menyangkut dengan jual beli online yang memangnya sangat praktis media yang dimanfaatkan untuk berbisnis. Tentu yang halal, yang haram, yang sesuai atau tidak sesuai dengan fikih muamalah Islam. Maka dalam halnya kita perlu pemahaman yang benar bagaimana prinsip fikih muamalah Islam agar sesuatu itu halal kita miliki tanpa menyakiti orang lain, dan hak milik kita diakui, diberi legalitas oleh syariat. Apabila sudah sesuai dengan fikih muamalah Islam, itu mendapat legalitas dari syariat. Allah Ta'ala akui yang sebut hak milik kita yang tidak boleh diganggu atau dikuasai oleh orang lain. Maka kita perlu pemahaman tentang fikih muamalah Islam yang dalam halnya akan dikupas secara tuntas dengan beberapa kesimpulan oleh guru kita Tunku Erwin Shah. Beliau adalah pimpinan Dayah Darul Mustafa Al-Waliyah atau tersingkat dengan Dayah yang penuh damai di Lupung, Kampung Sium, menyatajak dari Ino lewat PT Sai Bacut. Dan beliau lah ini yang sosok yang hadir di depan kita, penerjemah kitab Mahalli yang pertama di Aceh dan sudah menyebar ke Nusantara. Kitab Mahalli yang kita paling bergengsi daerah di Aceh, beliau berhasil menerjemahkannya, penterjemahnya Tunku Erwin Shah, dan inilah beliau. Kepada guru kami Tunku Erwin Shah kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang kami muliakan Bapak Wali Kota Losmawe, Bapak Saidi Yahya. Kemudian yang kami muliakan ayah rohani kami, Abuya Muwardi Wali, yang telah hadir bersama-sama Getanyo. Kemudian yang kami muliakan Abu Daud Hasbi, dan kepada seluruh abu-abu yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini, dan kepada senior-senior sekalian, dan kepada tungku-tungku umumnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lun sebenarnya mentong junior, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi cuman dalam kaidah usul fiqh ada kaidah yang paling mudah diingat, at-tabi' tabi'un, yang namanya mengikut ya mengikut. Jadi walaupun saya junior, cuman karena sudah diperintahkan, at-tabi' tabi'un, mengikut ya mengikut. Jadi keberadaan saya duduk di depan ini bukan sebagai imam, bukan sebagai matbu', tapi at-tabi' tabi'un, kiban geyu menan kubuhon. Maka izinkan saya untuk memaparkan tentang materi pada hari ini, yaitu menyangkut
penerapan fikih muamalah dalam praktek ekonomi syariah. Penerapan fikih muamalah dalam praktek ekonomi syariah. Pertama-tama saya mengutip firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil mu'minin." Kami turunkan atas engkau wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa kami turunkan itu? Untuk tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, berarti semua persoalan bukan hanya menyangkut ibadah, bahkan menyangkut muamalah pun, yang kalau bahasa sekarang dikatakan dengan ekonomi syariah. Menyangkut muamalah pun itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana penerapan ekonomi yang sesuai dengan syariah, maka itu sebenarnya sudah terjawab dalam Al-Qur'anul Karim. Cuman kalau tingkat-tingkat seperti kita, tingkat-tingkat awam, tingkat-tingkat orang pada umumnya, kalau dia langsung kembali kepada Al-Qur'an ataupun langsung kembali kepada hadis, seperti yang orang-orang itu katakan, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu orang kalau langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu insya Allah bisa masuk, tidak bisa keluar nantinya. Sama seperti orang, misalnya seperti orang yang baca surat Al-Kafirun akhirnya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la." Jadi akhirnya wala ana wala antum, wala ana wala antum. Itu baru surat Al-Kafirun. Biarpun suratnya pendek itu, tapi banyak simpangnya di dalam situ. Kalau orang tidak kuasai betul, bisa masuk, tidak bisa keluar nantinya. Makanya seperti itu juga menyangkut persoalan hidup, apakah itu menyangkut ibadah ataukah menyangkut muamalah. Kalau tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan yang lengkap, tidak punya pengetahuan yang memadai, jangan sok mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dikhawatirkan nanti bisa masuk, tidak bisa keluar. Berputar-putar di situ akhirnya. Jadi memang betul bahwa segala sesuatu itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Cuman kalau dalam kitab-kitab usul fiqh itu kan ada dijelaskan tentang ta'rif usul fiqh. Apa itu ta'rif usul fiqh? Bagaimana pengertian, bagaimana definisi usul fiqh secara istilah. Jadi usul fiqh secara istilah dia terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah turuqul fiqhil ijmaliyah, dalil-dalil fikih ijmali. Yang kedua kaifiatul istidlal, kaifiatul istidlali biha, kemudian sifat mujtahid. Jadi ada 3 aspek dalam 3 aspek tentang ta'rif usul fiqh, yaitu dalil-dalil fikih yang ijmali, kemudian kaifiatul istidlal, kemudian cara berargumentasi, cara berdalilkan dengan adillatih tafsiliyah, cara berdalilkan dengan dalil-dalil yang terperinci. Apa itu dalil-dalil terperinci? Dalil-dalil terperinci yaitu nas Al-Quran maupun hadis. Kemudian kaifiatul istidlal ini tajurru ila sifati ma yastadillu biha, tata cara atau metodologi berargumentasi, berdalilkan dengan Al-Quran hadis yang terperinci ini
ini akan menyampaikan kepada ciri-ciri mujtahid. Kesimpulannya adalah orang yang bisa beristidlal, berdalilkan dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah orang yang dikatakan sebagai mujtahid. Jadi mujtahid itulah yang bisa berdalilkan dengan Al-Quran dan hadis, karena dikhawatirkan seperti tadi. Apalagi dalam Al-Quran dan hadis itu banyak dalil yang secara tekstual kelihatannya bertentangan. Jadi ketika dia ta'arud, ketika bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, maka bagaimana solusinya sehingga seorang bisa istidlal, bisa berdalilkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang bisa beristidlal, berdalilkan dengan Al-Quran dan hadis ini adalah seorang mujtahid. Jadi kalau belum sampai ke tingkat mujtahid, jangan sok mengatakan marilah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangankan untuk menjadi mujtahid, untuk masuk TK saja itu ada persyaratannya. Usianya sudah mencukupi apa belum? Kalau dari segi usia belum mencukupi, maka anak kita antarkan ke TK itu bisa-bisa ditolak. Jangan dulu masuk TK, masuk PAUD dulu, karena usianya belum mencukupi. Masuk TK saja ada persyaratan, apalagi untuk menjadi seorang mujtahid. Di mana kata Imam Ghazali saja itu mujtahid itu pintunya sudah terbuka, akan tetapi orang yang masuk ke dalam pintu itu sudah tertutup sejak 200 tahun. Itu kata Imam Ghazali. Jadi pintu mujtahid memang masih terbuka, akan tetapi orang yang berkompeten untuk menjadi seorang mujtahid, pengakuan beliau itu tidak ada lagi. Jadi menyangkut inilah, maka dalam memahami persoalan apakah itu ibadah ataupun secara spesifik kita katakan tentang persoalan muamalah, itu bagi kita yang belum jadi mujtahid untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis itu harus sesuai dengan pendapat para alim ulama, pendapat para mujtahid. Jadi dengan kita berpegang kepada para mujtahid, dengan kita berpegang kepada alim ulama, maka otomatis kita sebenarnya sudah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Menyangkut inilah pendapat-pendapat ulama inilah yang kemudian disiplin ilmu yang menyangkut tentang muamalah, disiplin ilmu yang menyangkut tentang tentang af'al mukallafin, tentang perbuatan para mukallaf, ini yang kemudian dikatakan dengan ilmu fikih. Dimana kalau kita merujuk ke kitab-kitab tentang apa definisi itu fikih, fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah amaliyah allati tariquhal ijtihad. Jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf allati tariquhal ijtihad, yang cara untuk memperoleh, untuk mengetahui hukum-hukum itu caranya adalah dengan ijtihad. Jadi dengan dengan pengetahuan inilah, melalui fikih inilah, maka kita bisa mengetahui tentang bagaimana hukum-hukum, bagaimana ketetapan-ketetapan Allah menyangkut perbuatan-perbuatan mukallaf, khususnya menyangkut tentang muamalah. Jadi kalau kita berbicara tentang muamalah, muamalah itu adalah seperempat daripada muamalah, itu adalah satu aspek daripada 4 aspek fikih, dimana sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa fikih itu terdiri dari ibadah, kemudian muamalah, kemudian munakahah, dan yang keempat adalah tentang jinayah. Menyangkut muamalah ini, jadi saya dapat tema yang umum. Maka karena ini temanya sangat umum,
Ini kalau kita periksa tentang muamalah ini, kalau dalam dalam kitab fikih, muamalah ini dia mulai dari babul bai'. Dia mulai dari bab bai', dari bab jual beli, dan akhirnya penutupnya adalah babul ijarah. Jadi sangat panjang, sangat umum, mulai dari penjualan hingga sampai kepada pembahasan ijarah. Nah, itu kalau dalam kitab fikih, kalau misalnya mahali itu babul bai' itu setengah daripada juzuk 2, bab ijarah itu sudah di setengah dari juzuk 3. Setelah ijarah langsung masuk munakahah. Jadi ini pembahasannya sangat umum tentang fikih muamalah ini. Cuman kalau kita ambil kesimpulan umumnya, alim ulama mengatakan bahwa maqsudu syariah, tujuan daripada syariat itu adalah darul mafasid wa jalbul masalih. Tujuan daripada syariat itu adalah menolak mafsadah, menolak kerusakan, dan jalbul masalih, dan mendatangkan kemaslahatan. Jadi itu inti daripada syariat, mendatangkan maslahat dan menjauhkan mafsadah, menjauhkan kerusakan. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa kalau mau disimpulkan, sebenarnya tujuan daripada syariat itu bisa disimpulkan pada setengah daripada kaidah itu, yaitu darul mafasid. Tujuan daripada syariat itu adalah menolak kerusakan, menolak kerugian. Nah, apa saja yang bentuknya adalah bertentangan dengan kebaikan, bertentangan dengan manfaat, maka itulah tujuan daripada pembentukan syariat, yaitu untuk menghindari, untuk menolak segala sesuatu yang merugikan, segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa cocoknya berarti maksudu syariah itu cocok dengan kaidah ad-darar yuzal, cocok dengan kaidah bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Jadi berpijak kepada kaidah inilah, yaitu kaidah darar yuzal, di mana kaidah ini itu bersumber dari hadis Nabi, la darar wala dirar, tidak boleh mencelakakan, merugikan orang lain, dan tidak boleh juga dirar, merugikan diri sendiri. Jadi dari kaidah inilah kemudian dia menjadi poros daripada apapun bentuk muamalah. Apakah itu muamalah bai', muamalah jual beli, hingga kepada muamalah ijarah. Nah, baik itu transaksi atas benda ataukah itu transaksi atas jasa. Dasarnya itu harus didasari pada darar yuzal. Mudarat atau merugikan, menyusahkan orang lain itu harus dihilangkan. Oleh karena ini, misalnya dalam B itu ada beberapa rukun yang ditetapkan. Misalnya bahwa dalam rukun B itu harus ada ijab qabul, harus ada serah terima. Kenapa harus ada ijab qabul? Itu karena Rasulullah mengatakan innamal bay'u an taratin, hanya saja jual beli itu harus dengan suka sama suka. Nah, cuman karena suka sama suka ini adalah perasaan, ini letaknya di hati, maka tentu untuk mengetahui bahwa transaksi itu terjadi atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan sehingga merugikan, maka disyaratkan dalam bertransaksi itu harus ada ijab qabul. Ijab qabul misalnya oleh penjual mengatakan aku jual, kemudian oleh pembeli mengatakan ishtara itu aku beli. Jadi dengan penjual mengatakan aku jual, itu berarti dia ridho, dia senang dengan transaksi ini. Dan pihak pembeli pun ketika dia mengatakan aku beli, itu berarti dia ridho juga. Dia senang dengan transaksi ini. Jadi kalau sudah senang sama senang, ini kan berarti merujuk kepada darar yuzal, bahwa kemudaratan, merugikan orang lain itu harus dihilangkan. Kemudian misalnya tentang apa lagi, bahwa dalam jual beli itu misalnya tidak boleh ada gharar.
Misalnya Rasulullah SAW bersabda bahwa naha an bai'il gharar. Rasul itu melarang daripada jual beli yang mengandung unsur gharar, unsur penipuan. Jadi unsur penipuan bisa kita katakan unsur penipuan artinya unsur ketidakpastian. Misalnya pernah dilakukan mubahasah tentang kegiatan perekonomian yang berkembang selama ini, misalnya tentang ijarah muntahiyah bil bay, tentang penyewaan yang berakhir dengan penjualan. Kalau kita yang kita maklumi, misalnya kalau lalu lalang, kemudian hitam putih, jual beli. Sekarang ada istilah baru, bukan jual beli tapi sewa beli. Bagaimana itu sewa beli? Sewa beli misalnya seperti kita beli mobil. Nah, kita beli mobil, kita berikan DP. Kemudian ketika nantinya harga penjualan yang disepakati itu sudah terbayar, maka barang yang kita beli itu, mobil misalnya, itu kemudian akan menjadi milik kita. Akan tetapi kalau seandainya harga yang ditentukan itu tidak bisa kita lunasi, maka mobil yang kita beli itu akan ditarik oleh pemilik. Jadi ini kan jadi pertanyaan, kenapa bisa begitu? Ini kan saya beli, kenapa begitu lunas? Ternyata barang yang sudah kita beli, mobil misalnya yang sudah kita beli ataupun Honda yang kita beli, itu ternyata bisa ditarik kembali oleh mereka. Rupanya transaksi itu dasarnya adalah transaksi sewa, transaksi ijarah, itu adalah penyewaan. Jadi selama ini kita bayar. Selama ini misalnya kalau sebulan kita bayar, taruhlah sebulan kita bayar 1 juta. Itu tidak dianggap sebagai saman mabi, tidak dianggap sebagai bayaran, sebagai harga untuk barang yang dijual. Akan tetapi itu dianggap sebagai ujrah, sebagai upah, karena kita intifa, kita mengambil manfaat daripada barang yang kita beli. Sehingga ketika tidak mampu kita melunasi total harga daripada yang sudah disepakati, karena selama ini oleh pihak pemilik itu menganggap itu adalah ijarah, itu adalah penyewaan. Jadi karena kita tidak mampu bayar, karena itu dianggap itu adalah penyewaan, maka akhirnya barang mereka tarik. Karena ini adalah ijarah, ini adalah penyewaan. Akan tetapi ada kesepakatan bahwa apabila sudah dilunasi, harga yang ditentukan itu sudah lunas, maka barang itu akan menjadi milik si pembeli. Jadi dia pakai sistem ijarah, penyewaan, tapi ujung-ujungnya akan menjadi penjualan. Jadi kalau ijarah itu sebenarnya kita hanya cuman berhak manfaat jasa daripada barang. Ketika sudah lunas, maka kita bukan hanya berhak jasa dari itu, akan tetapi materi daripada barang itu kemudian juga menjadi milik kita. Hal yang seperti ini mengandung unsur gharar, mengandung unsur penipuan, mengandung ketidakpastian. Kenapa mengandung ketidakpastian? Karena akadnya 2 dan ghairu muayyan. Akad yang terjadi itu sebenarnya 2, yaitu akad ijarah dan akad penjualan. Dan ghairu muayyan, tidak tertentu. Ini sebenarnya sewa atau jual. Kalau lunas berarti jual, kalau tidak lunas berarti ini ijarah. Jadi ini kan menimbulkan gharar, menimbulkan penipuan, menimbulkan unsur ketidakpastian. Dan hal seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita merujuk kepada kaidah yang sudah dibuat oleh ulama, maka darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan ini menyusahkan orang. Kenapa? Karena dia mengandung unsur ketidakpastian. Oleh karena itu dalam agama itu dilarang itu bai' gharar. Dilarang bai' gharar. Misalnya kalau kita jual barang, kita jual dua barang, misalnya kita jual baju dengan kita jual celana. Jadi kita jual baju juga kita jual celana. Kemudian tidak ditentukan ini jual baju atau jual celana, maka penjualan seperti ini tidak sah karena mengandung unsur gharar, mengandung unsur ketidakpastian.
dan ujung-ujungnya seperti kata ulama, nah ini tidak diperbolehkan karena darar yuzal. Kemudian juga transaksi-transaksi yang mengandung unsur gambling, mengandung unsur judi. Jadi transaksi-transaksi ini pun tidak diperbolehkan kepada agama. Kenapa? Ya karena kembali lagi kepada darar yuzal, bahwa itu merugikan orang lain, sedangkan kemudaratan merugikan orang lain itu harus dihilangkan. Jadi banyak transaksi-transaksi rukun-rukun dalam muamalah yang semuanya itu kembali kepada kaidah darar yuzal. Contoh yang lain misalnya seperti kirat, ataupun dalam bahasa yang lain dikatakan dengan murabahah. Apa itu kirat? Apa itu murabahah? Kirat ataupun murabahah itu adalah transaksi antara pemodal dengan pelaku usaha. Transaksi antara dumalin, orang yang punya harta ataupun pemodal, dengan amil, dengan pelaku usaha. Jadi keduanya melakukan kesepakatan di mana si orang yang punya harta, si pemodal ini, dia memberikan modal tertentu dengan perjanjian kalau nanti ada laba, ada keuntungan, maka keuntungannya itu dibagi dua, dan kalau seandainya ada kerugian, kerugiannya pun dibagi, kerugiannya itu dipotong dari modal. Artinya kirat ini, kalau bahasa orang, kirat ini artinya share profit and risk. Jadi berbagi keuntungan dan berbagi juga risiko. Jadi sebenarnya kalau melihat kepada kalau kita teliti lebih jauh, ini sebenarnya kirat ini sebenarnya tidak diperbolehkan, kirat ini ataupun murabahah. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena sebenarnya kirat ini adalah ijarah oleh si pemilik modal, orang yang mempunyai harta, dia menggunakan jasa daripada si pelaku usaha, jasa daripada orang lain, tenaga daripada orang lain untuk mengelola harta yang dia miliki. Tadi kalau sudah menggunakan jasa orang lain, ini kan berarti sudah masuk dalam bab ijarah, bab sewa menyewa. Sedangkan kalau dalam bab ijarah itu, salah satu syarat daripada ijarah itu ujrahnya itu harus maklum, upah itu harus maklum. Upah itu harus pasti, harus ditentukan. Kenapa ujrah harus maklum? Upah, gaji itu harus maklum, karena kembali lagi darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Sehingga orang kalau bekerja kemudian upahnya tidak pasti, ini kan bisa merugikan orang lain. Dia harapkan upahnya sekian, akan tetapi ternyata tidak seperti apa yang dia harapkan. Memang kalau kembali kepada prinsip ijarah, kirat ataupun murabahah ini sebenarnya tidak sah. Akan tetapi ada pengecualiannya. Ini menjadi hukum rukhsah karena ada dalam kaidah fikih dikatakan al-hajah tunazzalu manzilatat darurah. Kebutuhan itu diposisikan pada posisi darurat. Sedangkan kita semua maklumi bahwa kalau sudah sampai tingkat darurat, ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat itu akan memubahkan, menghalalkan, memperbolehkan sesuatu yang haram. Jadi karena ini muamalah dalam bentuk kirat ini adalah suatu kebutuhan. Kenapa dikatakan kebutuhan? Kebutuhan dikarenakan manusia itu ada orang yang dia punya harta, dia punya modal, tetapi dia tidak pandai berniaga, dia tidak pandai berbisnis. Harta ada, tapi untuk berbisnis dia tidak pandai. Kemudian di lain pihak ada orang yang dia pandai berniaga, dia pandai berbisnis, akan tetapi dia tidak punya modal. Jadi untuk menjembatani kedua pihak ini, berarti kan si pemodal, orang yang punya harta itu dia butuh orang lain untuk mengelola harta dia, sedangkan
si orang yang tidak punya harta, akan tetapi dia pandai untuk melakukan bisnis, dia pandai berniaga, dia juga butuh kepada orang yang punya modal. Jadi kan ada saling membutuhkan antara kedua pihak ini. Maka diberikan rukhsah dalam syariat, maka kirat ataupun murabahah itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena al-hajah tunazzalu manzilatad darurah. Kebutuhan walaupun tidak sampai tingkat darurat. Apa beda darurat dengan kebutuhan? Darurat itu, kalau darurat itu, kalau seandainya tidak dilaksanakan darurat itu akan berakibat kepada nyawa, setidaknya itu akan mencelakakan anggota tubuh. Itu namanya darurat. Kalau hajat, apa itu hajat? Hajat itu kalau seandainya tidak dikerjakan, itu akan berakibat masyaqqah, akan berakibat kesulitan. Jadi kirat, orang kalau tidak melakukan transaksi kirat, apakah itu akan berdampak pada hilangnya nyawa? Tentu tidak. Orang kalau tidak melakukan kirat, apakah itu akan mencelakakan anggota tubuhnya? Tentu tidak. Akan tetapi bagi si pemodal, bagi orang yang punya keterampilan, keahlian untuk berbisnis, kalau seandainya transaksi kirat ini tidak diperbolehkan oleh syariat, maka ini akan berdampak kesulitan secara ekonomi bagi kedua belah pihak. Makanya agama memperbolehkan itu. Al-hajah tunazzalu manzilatad darurah. Kebutuhan itu walaupun tidak sampai mencelakakan diri, akan tetapi karena bila tidak dilaksanakan itu akan menyulitkan, maka tunazzalu manzilata darurah, diposisikan pada posisi darurat. Itu kembali lagi kepada kaidah darar yuzal, bahwa mudarat itu harus dihilangkan. Begitu juga misalnya seperti transaksi salam, pesan. Jadi transaksi salam ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam agama. Kenapa salam itu tidak diperbolehkan dalam agama? Karena dalam transaksi salam itu ma'qud alaih, objek yang ditransaksikan, barang yang ditransaksikan itu gaib. Barang yang ditransaksikan itu tidak dilihat. Jadi karena barang yang ditransaksikan ini tidak dilihat, maka ini akan berpotensi terjadi gharar juga, akan berpotensi terjadi penipuan, ketidakpastian. Sedangkan kata kaidah tadi darar yuzal, mudarat itu harus dihilangkan. Cuman jadi persoalan, kalau seandainya salam ini tidak diperbolehkan, ini akan menimbulkan masyaqqah, akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Apa kesulitan yang ditimbulkan? Kesulitan yang ditimbulkan adalah kadang barang yang ingin dibeli oleh seseorang itu kadang tidak ada dalam balad, kadang tidak ada dalam daerah tempat dia. Jadi karena barang ini tidak ada di daerah tempat dia, maka ini kan kadang menyulitkan bagi seseorang untuk memperoleh barang yang dia butuhkan. Oleh karena itu syariat memperbolehkan transaksi salam, yaitu membeli barang yang barang yang tidak ada, belum dipunyai oleh si ba'i, ataupun kalau dalam istilah salam itu diistilahkan dengan muslam ilaih. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya barang yang dipesan itu, diistilahkan dengan muslam fih, barang yang dipesan itu harus jelas ciri-cirinya. Itu yang pertama. Kemudian oleh muslim, oleh pihak pemesan, dia harus sudah memberikan bayaran untuk barang yang dipesan. Untuk kalau di bab salam itu diistilahkan dengan rasul mal. Dia sudah memberikan uang kepada si orang yang dipesankan barang. Kenapa disyaratkan demikian? Disyaratkan bahwa si pihak yang memesan ini sudah memberikan uang kepada pihak muslim ini untuk menghindari
hadis yang diriwayatkan dari Nabi bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am bai'il kali bil kali. Rasulullah itu melarang daripada penjualan barang yang belum dibayar dengan sesuatu yang belum ada. Apa itu barang yang belum dibayar dengan sesuatu yang belum ada? Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa dalam redaksi yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id daini bid daini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjual utang dengan utang. Jadi mabinya barang yang dijualnya tidak ada, kemudian bayarannya juga tidak ada. Jadi kalau kita melakukan transaksi, aku beli baju misalnya, sedangkan bajunya belum ada, bajunya tidak ada pada si penjual, kemudian oleh si pembeli juga belum memberikan uang, ini tidak terjadi akad, ini belum terjadi transaksi. Kenapa belum terjadi transaksi? Karena transaksi, akad itu kan artinya ikatan. Apanya ikatan? Mabi'nya tidak ada, kemudian samannya juga tidak ada. Jadi ini ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi, karena ini namanya bai'id daini bid daini. Ini adalah penjualan utang dengan penjualan utang. Dan ini juga berdampak pada hukum yang marak terjadi sekarang, yaitu jual beli online. Jual beli online itu besar sekali ghararnya. Besar sekali ghararnya, ketidakpastiannya, karena barang yang dijual itu barang yang dijual itu tidak dilihat. Kemudian oleh si pembeli pun belum mentransfer uang. Jadi kalau terjadi transaksi pada jual beli online, ini kan sama namanya dengan bai'ud daini bid daini, penjualan utang dengan utang. Cuman oleh para alim ulama, oleh abu-abu, ada memberikan solusi tentang bai'id daini bid daini ini. Jadi bagaimana ini tentang penjualan online? Karena ini penjualan online tidak bisa kita katakan, oh ini kan salam, ini pesan. Salam itu kalau bahasa kita pesan, sedangkan kita transaksinya kan dengan mengatakan jual, aku beli, aku jual. Jadi ini namanya bukan salam. Jadi ini namanya sudah transaksi B. Ini adalah transaksi jual beli. Sedangkan untuk menghindari gharar pada transaksi jual beli, itu barang yang ditransaksikan itu harus musyahadah, barang itu harus dilihat. Kalaupun sekarang tidak kita lihat, setidaknya barang itu pernah kita lihat. Misalnya seperti jual beli orang beli baju ataupun barang yang tidak rusak. Orang misalnya kita beli kambing, kambingnya sudah pernah kita lihat. Dan insya Allah kambing kalau dalam masa seminggu itu tidak akan berubah kambing itu. Jadi barangnya sudah pernah kita lihat, kemudian seminggu kemudian kita melakukan transaksi dengan si penjual. Apakah boleh melakukan transaksi itu? Boleh. Kenapa? Karena kambingnya sudah pernah kita lihat. Jadi karena kambingnya sudah pernah kita lihat, maka dengan demikian terhindar daripada gharar, terhindar daripada penipuan, karena kambingnya sudah pernah kita lihat. Jadi intinya menyangkut tentang muamalah ini, madarji porosnya itu adalah pada kaedah darar yuzal. Mudarat itu harus dihilangkan. Jadi jangan sampai transaksi ini hanya menguntungkan pihak penjual tapi merugikan pihak pembeli. Akan tetapi bagaimana transaksi ini menguntungkan bagi pihak penjual juga menguntungkan bagi pihak pembeli. Jadi ini yang diharapkan daripada penerapan ekonomi syariah, penerapan fikih muamalah dalam ekonomi syariah. Artinya kita berbeda. Umat Islam itu berbeda dengan golongan sekuler.
Kalau golongan sekuler dalam pandangan mereka itu ibadah itu harus, muamalah itu harus dipisahkan dengan ibadah. Jadi kalau sudah berkaitan dengan muamalah itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Kalau sudah berbicara tentang muamalah, maka unsur-unsur keagamaan itu sudah terlepas daripada perkara muamalah. Oleh karena itu kan kita mengenal ada sistem ekonomi kapitalis. Apa itu kapitalis? Kapitalis kalau bahasa tanya itu malin. Itu salah satu isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, hanuka, fuka itu malin. Tapi kalau sudah naik kelas 2 bukan isim yang 5 namanya, asma'us sittah, isim yang 6. Jadi itu malin, orang yang punya harta. Jadi kalau sistem kapitalis itu hanya menguntungkan pihak pemodal dan merugikan pihak konsumen. Tapi kalau dalam syariat, ekonomi syariat, maka muamalah ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala agar menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pemilik maupun pihak yang ingin memiliki apa yang dimiliki oleh si pemilik. Jadi secara garis besar tentang fikih muamalah, saya rasa apa yang saya paparkan itu mungkin secara garis besar itu bisa memberikan gambaran umum tentang bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah untuk kemudian diterapkan dalam ekonomi syariah. Kesimpulannya, apapun muamalah yang diterapkan dalam agama Islam itu mengacu pada dasar, pada satu kaidah, yaitu darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Baik muamalah itu dalam bentuk B, muamalah itu dalam bentuk kirat, muamalah itu dalam bentuk salam, ataupun muamalah itu dalam bentuk ijarah, diupayakan agar darar yuzal. Dan berbeda kita dengan kapitalis. Kalau kapitalis itu mereka tidak mementingkan tentang surga neraka, akan tetapi dalam ekonomi syariah itu pertanggungjawaban kita dengan Allah. Seandainya muamalah yang kita kerjakan ini itu sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat, maka kita halal untuk menikmati, memanfaatkan apa yang sudah kita transaksikan. Dan seandainya transaksi yang kita lakukan itu bertentangan dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasul, maka muamalah yang kita kerjakan itu akan berakibat dosa. Jadi berbeda antara kita dengan golongan kapitalis, golongan sekuler. Kalau mereka golongan sekuler, tidak ada itu cerita dosa, tidak ada itu cerita surga neraka. Yang penting muamalah ya muamalah. Tapi kalau bagi kita umat Islam, dalam bermuamalah itu erat kaitannya dengan surga neraka. Apabila kita kerjakan sesuai dengan syarat dan rukun, maka kita halal untuk memanfaatkan. Apabila tidak sesuai, itu akan berakibat kepada berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa memberikan gambaran umum tentang pentingnya fikih muamalah dalam ekonomi syariah. Kurang lebih mohon diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan pemateri dapatlah kita ambil kesimpulan global bahwa prinsip muamalah dalam Islam adalah kita bukan sekadar muamalah tapi juga sebagai media untuk ibadah, di mana kita yang berdagang menjadi media selangkai yang pengerumpuk antara konsumen dengan toke. Kita ingin membantu agar masyarakat mendapat kebutuhannya dan boleh cacau untung becut dengan menurut hasil usaha. Kemudian kita beri kesempatan kepada penanya, barangkali 2 orang saja, sidro urinang jid, sidro uragam, karena waktu kita singkat. Sebentar lagi acara akan kita tutupi, dengan penutupan acara akan segera dilaksanakan langsung. Kita
jawab dulu pertanyaan yang masuk melalui WA. Pertanyaan nomor 1, apakah praktek syariah di bank sudah sesuai dengan syariah dengan sistem mudharabah? Apakah dengan menggunakan cara mudharabah sudah tidak ada riba lagi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana PNS yang mengambil kredit di bank? Pastinya bergelut dengan riba. Bagaimana cara terhindar dari riba sementara PNS bersangkutan pendapatannya kecil tapi ingin punya rumah dan kendaraan? Dua, barangkali cukup. Praktek syariah dengan mudharabah di bank, apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau praktek dalam bank syariah mudharabah, kalau brosur-brosur yang pernah kami terima, kalau melihat ketentuan yang diberlakukan yang tercatat di brosur-brosur itu memang sudah sesuai dengan keterangan-keterangan dalam kitab fikih. Cuman lebih lanjut, apakah prakteknya memang sesuai dengan apa yang tertulis, itu Allah alam. Cuman kalau kita kan hukum secara zahir kan. Jadi kalau memang ketentuannya seperti itu, karena mudharabah itu tidak ada ribanya mudharabah. Karena mudharabah itu orang bukan menghutangkan. Riba itu kan datangnya dari hutang. Ada istilahnya riba karat, riba utang. Riba utang itu misalnya kita menghutangkan orang 10.000, kemudian dia harus bayar 11.000. Itu sudah riba karat namanya, karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat sebenarnya bukan hanya utang 10.000 kemudian bayarnya 11.000 saja itu yang riba. Bahkan misalnya kita utangkan orang 10.000, ketemu di jalan dengan orang, kita utangkan uang, dia berhutang ke kita 10.000, kemudian kita naik Honda dia. Kalau misalnya misalnya kita tidak pernah melakukan itu, sebelumnya tidak pernah kita menumpang Honda dia, tahu-tahu pada hari itu karena dia mengutangkan kita 10.000, lalu kita menumpang Honda dia, itu sebenarnya sudah riba itu. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Jadi itu sebenarnya sudah riba itu sebenarnya. Kecuali kita sudah terbiasa. Pernah kita hutangkan, dia pinjam uang atau tidak pinjam uang, biasa itu kita memberikan tumpangan. Ataupun dia pinjam uang atau tidak pinjam uang, biasa itu orang kalau bagi rokok segala macam, itu biasa itu. Itu tidak jadi riba. Tapi kalau sampai gara-gara dia berhutang, kemudian kita mengambil manfaat daripada kita menghutangkan dia, maka itu sudah riba. Dan dalam mudharabah itu tidak ada ribanya mudharabah, karena itu kan dari pihak pemodal berikan uang kepada kita karena perjanjian seperti itu, lalu oleh pelaku usaha mengelola dan perjanjiannya adalah berhasil. Yang pertanyaan yang kedua tadi, hajat ingin punya rumah dan kendaraan, apakah hajat seperti itu membolehkan seorang untuk mengambil kredit di bank? Kalau transaksi itu sudah mengandung riba karat, hukumnya tetap haram hukumnya. Jadi harus dipelajari lebih lanjut bagaimana sebenarnya muamalah dan perjanjian dalam transaksi itu. Kalau sampai misalnya karena ini kan biasanya transaksi itu kan ada uang DP, ada diberikan DP, kemudian kalau seandainya tidak lunas, transaksi itu dibatalkan, maka DP hangus. Kalau transaksinya dengan persyaratan seperti itu, maka hukumnya tidak sah. Karena Nabi melarang, Rasulullah al-bai'ai arbun. Rasulullah melarang daripada jual beli uang muka. Jual beli uang muka, misalnya orang sudah berikan uang kepada si penjual, perjanjiannya adalah
kalau dia tidak ingin lagi, maka uang itu menjadi milik si penjual. Jadi kalau bahasa kita kan DP, anu DP. Tapi kalau pakai perjanjian, kalau tidak lunas maka DP-nya hangus, maka itu adalah transaksi yang diharamkan. Jadi harus harus lebih teliti. Apalagi lembaga keuangan syariah di Aceh ini kan sebenarnya sudah banyak. Tinggal bagi kita sendiri untuk berusaha mendapatkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Ya, barangkali untuk akhiran kami persilakan kepada audiennya ini pertanyaan. Kami beri kesempatan dulu 2 orang, nanti kalau ada tambah waktu kami berikan kesempatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pemerintah, contohnya ada membuat jembatan 10 miliar, berakhir kontrak 31 Desember 2021. Karena diperkirakan tidak selesai, diundur menjadi 60 hari kemudian. Mohon mit betul baca, Bu. Maka kontrak itu diperpanjang menjadi tanggal 29 Februari 2022 dengan menempatkan uang jaminan. Kemudian waktu pembayaran itu ada ketentuan potong dari jumlah kontrak 10 miliar tadi, apakah 2% atau 5%. Apakah seperti itu dibolehkan dalam syariat Islam kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali tadi kurang jelas. Apa benar daya tangkap saya? Jadi semula kontraknya dari tanggal yang ditetapkan, kontraknya sudah ditunda, keluar dari tanggal ditetapkan, tapi mendapat potongan, kena sanksi potongan 10%, Pak, kan? Apa benar pertanyaannya seperti itu? Ada kontrak, ini yang biasanya kontraktor tentu. Ada kontrak tender yang sudah ditetapkan tanggalnya sekian harus selesai. Akibat ada penundaan seperti COVID lah apa kan, akibat ada penundaan pengerjaannya, maka dikenakan sanksi dipotong 10%, 10 miliar menurut Bapak juga. Kontrak ijarah. Penanya yang kedua siapa? Ya. Ini terakhir nggak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami sehubungan dengan sekarang telah diberlakukannya Bank Syariah di Aceh atau BSI, itu ada sistem jual beli lewat bank. Pada saat terjadi transaksi jual beli dengan bank, saya contohkanlah misalnya kita beli mobil di showroom. Seharusnya kalau jual beli dengan bank, kita kan beli barang di bank, ngambil mobilnya di bank. Tapi yang terjadi itu ada namanya istilah wakilah. Artinya si konsumen menjadi perwakilan bank untuk ngambil mobil ke showroom. Cuman dalam prakteknya, pada saat si konsumen tadi memposisikan dirinya sebagai wakilah dari bank, yang notabene-nya dia juga konsumen, begitu ambil mobil di showroom langsung bawa pulang ke rumah. Padahal kalau kita lihat hukumnya, beliau itu masih posisinya sebagai perwakilan dari bank. Jadi transaksi secara akad atau ijab kabulnya itu tidak terjadi sebenarnya, secara hanya mungkin di atas kertas. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kemudian sekarang ada namanya jual beli secara kredit yang kita kenal leasing, dan itu sudah menjamur di Aceh. Bagaimana hukumnya jual beli secara leasing, yang artinya kita membeli secara kredit? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sekali aja mah, waktu singkat terbatas, barangkali kita cukup dulu ya. Ini tuh 2 pertanyaan aja udah berat bagi kami. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti pertanyaan yang masuk melalui WA akan kita usahakan layani secara personal melalui pemateri, akan kami bagi ke pemateri, nanti telah kembali akan dikirim jawabannya. Jadi semoga terlayani semua. Jadi bagi penanya yang lain, kalau kita nggak ada tambahan waktu, kita padai dulu.
Silakan. Tuh pertanyaan pertama, kalau saya simpulkan yang jadi persoalan di situ di denda, penalti 70%. Jadi kalau dalam al-fiqhul islami wa adillatuh, kebetulan saya ada bawa nasnya, itu dijelaskan la yajuzu ta'ziru bi akhdil mal fi rajih indal a'immah lima fihi min tasliti zulama ala akhdhi malin nas fayakuluna. Tidak boleh memberlakukan hukuman dengan mengambil harta. Jadi seperti penalti tadi ya. Jadi ta'zir, memberikan sanksi dengan memberikan harta, dengan mengambil harta itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya adalah karena mengandung unsur memberikan kuasa kepada zulamah, memberikan kuasa kepada orang-orang zalim, orang-orang yang tidak berwenang, orang-orang yang tidak berhak untuk menguasai harta orang lain. Apalagi ini kalau misalnya kita berikan harta kepada seorang, itu kan harus ada mukabalahnya, ada timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Kan tidak ada timbal baliknya. Nah, dia dengan sewenang-wenang menentukan sanksinya adalah sekian. Ini mengambil harta daripada orang lain, tidak ada mukabalahnya, tidak ada timbal baliknya, maka ini tidak diperbolehkan. Kecuali misalnya itu hibah, hibah mutatawiyah. Kalau hibah mutatawiyah, hibah dengan sukarela, bukan hibah bi ujrah. Kalau hibah mutatawiyah, hibah dengan sukarela, tidak apa-apa, kita berikan uang dengan sukarela kepada orang. Cuman ini kan sudah jadi persyaratan. Jadi mentaklikkan dengan sesuatu yang tidak sah, mentaklik hukum, mensyaratkan hukum dengan persyaratan yang tidak sah, maka sesuatu itu pun menjadi tidak sah. Jadi kalau ini transaksi ini ada mengandung persyaratan yang dilarang dalam agama, maka otomatis transaksi itu juga menjadi tidak sah. Pertanyaan yang kedua menyangkut dengan wakilah tanpa ada menginsyak akad yang lain. Konsumen dibeli mobil oleh bank. Jadi beli mobil oleh bank. Pertanyaan yang kedua ya. Leasing. Yang pertanyaan yang kedua itu leasing. Kalau tentang leasing itu kelemahan dalam leasing itu ada 3 kelemahan dalam leasing itu. Nah, yang pertama yang tadi itu DP. DP-nya hangus kalau misalnya tidak lunas pembayaran. Sedangkan Rasul melarang daripada naha Rasulullah an bai'il urban. Rasulullah itu melarang daripada menjual DP, menjual uang muka. Jadi itu kelemahan pertama kalau pada leasing. Kemudian pada leasing itu juga terjadi gharar, terjadi ketidakpastian. Karena di situ ada 2 akad yang tidak tertayin, yang tidak ditentukan. Ini apakah akad sewa ataukah akad penjualan. Jadi karena ketidakpastian ini berdampak kepada gharar, berdampak kepada penipuan, ketidakpastian. Nah, itu kekurangan yang kedua. Kemudian kekurangan yang ketiga pada leasing itu, kekurangan yang ketiga itu ada ta'zir bi akhdil mal, ada pemberian sanksi dengan mengambil harta. Bentuknya adalah kalau misalnya terjadi keterlambatan pembayaran, maka pihak leasing itu akan memberikan sanksi, sanksi berupa harta. Jadi itu diantara lain yang mengakibatkan bahwa transaksi leasing ataupun kalau di dunia fikih yang kekinian itu diistilahkan dengan
ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi sewa menyewa, tapi ujung-ujungnya adalah berpindah kepemilikan, ataupun singkatnya orang artikan dengan sewa beli. Jadi kan terjadi sewa beli, makanya tidak sah. Kalau sewa ya sewa saja, jadi hanya mengambil manfaat daripada barang yang ditransaksikan. Kalau beli ya beli, cuman ini antara sewa dengan beli kok aja lah menyelunas. Berarti itu transaksinya adalah jual beli. Maunya hana lunas dianggap penyewaan. Kemudian uang yang kita berikan dulu tidak dikembalikan, dianggap angus. Makom berada karar lagi nih anak. Bego. Kemudian yang menyangkut dengan blow motor secara kredit dari bank. Yang mana? Dia menggunakan jasa bank, kemudian bank menggunakan wakil. Di wakil itu langsung menyerahkan kepada konsumen, pihak yang ingin ambil mobil dibawa pulang ke rumah tanpa akad wakilah. Tanpa ada akad wakilah, seseorang mengikbatkan harta wakilah kepada pihak konsumen. Di bank menggunakan jasa wakil. Kira-kira begitu ya pertanyaannya kan? Masalahnya cuma satu, tidak ada ijab kabul wakilah. Di kabar tercapai, tapi izin untuk mengijab kabul tidak. Wakalah itu harus ada syaratnya. Wakalah itu harus ada ijabnya, walaupun tidak disyaratkan kabul. Jadi orang kalau misalnya sudah mengatakan kepada kita wakal tuka, aku jadikan engkau sebagai wakil aku, maka pihak yang diperwakilkan diserahkan perwakilan, walaupun dia tidak mengatakan qabil itu wakalahnya sudah sah. Jadi kalau pada wakalah itu tidak disyaratkan qabul, hanya ijab daripada pihak yang taukil, muwakil yang memperwakilkan. Terimangnya berarti kabere, tapi hana izin untuk pujuknya hana akad wakilah. Jadi dianggap merong-rong hak, ditetap salah tanpa ada akad wakilah. Akad itu kan izin, dihanjir laganya. Kemudian untuk menerima barang wakilah itu cukup, yang penting ada merat, nggak usah mengatakan kabil tu. Barangkali demikian, karena keterbatasan waktu yang disediakan untuk kami hanya bahkan sudah lewat 10 menit karena Bapak Wali Nanggro Malik Mahmud sudah tiba di lokasi acara. Sebentar lagi acara ini akan kita tutup. Demikianlah dari kami, pemateri dan saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan, ketidakpuasan, mengingat waktu kita terbatas. Nanti boleh dikonfirmasi dengan kami melalui WA. Bagi yang butuh materi muzakarah kami sediakan, panitia juga ada. Mohon nanti dimediasi agar peserta mendapat semua bahan materi muzakarah ya. Silakan di-share saja melalui WA. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab akan kami kontak ulang nanti secara personal melalui pemateri. Dimohon maaf atas segala kekurangan. Kami yang bertugas di pentas juga pemateri mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.